Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahayu Firly Humairo. Tapi di video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau biasa disebut dengan PAIKEM. Simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Sejarah PAIKEM. Pertama kali munculnya dikenal dengan istilah PAKEM. Semula dikembangkan dari AJEL atau Active, Joyful, and Effective Learning untuk pertama kali di Indonesia, yaitu pada tahun 1999 yang dikenal dengan istilah PEAM atau pembelajaran efektif, aktif, dan menyenangkan. Dalam buku Rambu-Rambu Penyelenggaraan PLPG atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dijelaskan bahwa salah satu materi pokok yang harus diberikan dalam PLPG adalah materi PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oleh karena itu, sejak akhir tahun 2007, istilah PAIKEM mulai dikenal luas di Indonesia dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Pengertian PAIKEM. PAIKEM merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dengan mengutamakan belajar sambil bekerja. Guru menggunakan berbagai sumber belajar dan alat bantu, termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Langkah-langkah PAIKEM. Yang pertama, fase 1 atau biasa disebut dengan fase pendahuluan. Yang kedua, fase 2 atau biasa disebut dengan fase demonstrasi atau presentasi. Yang ketiga, fase 3 atau biasa disebut dengan fase membimbing pelatihan. Yang keempat, fase 4 atau biasa disebut dengan fase menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, fase 5 atau biasa disebut dengan fase mengembangkan dengan memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan. Dan yang terakhir, fase 6 atau biasa disebut dengan fase menganalisa dan mengevaluasi. Kelebihan dan kekurangan PAIKEM. Kelebihan PAIKEM. Peserta didik mendapatkan pembelajaran yang lebih menarik dan guru dapat mengaitkan beberapa materi pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Kekurangan PAIKEM. Adanya kesulitan dalam memilih tema dan juga memerlukan berbagai sumber belajar yang cukup banyak. Penerapan model PAIKEM dalam pembelajaran matematika bangun ruang. Yang pertama, fase 1 atau biasa disebut fase pendahuluan. Kegiatan guru mengaitkan pelajaran dengan pelajaran yang sebelumnya. Guru memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi bangun ruang. Fase 2 atau biasa disebut dengan fase demonstrasi atau presentasi. Kegiatan guru melakukan apersepsi atau materi prasyarat tentang materi bangun ruang. Guru menjelaskan materi bangun ruang dari awal sampai akhir. Fase 3 atau biasa disebut dengan fase membimbing pelatihan. Kegiatan guru menjelaskan cara mengerjakan soal materi bangun ruang. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Guru menjelaskan cara siswa bekerja dan berdiskusi secara kelompok. Lalu membagi buku siswa dan LKS. Guru memberikan waktu untuk tiap kelompok berdiskusi. Guru memberikan bimbingan apabila ada siswa yang kesulitan dalam berdiskusi. Guru menyuruh siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok materi bangun ruang setelah batas waktu yang telah ditentukan. Fase 4 atau biasa disebut dengan fase menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Kegiatan guru meminta salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan tugas materi bangun ruang yang telah dikerjakan. Guru meminta kelompok lain menanggapi hasil presentasi. Guru menyimpulkan hasil diskusi kelompok yang presentasi tadi. Fase 5 atau biasa disebut dengan fase mengembangkan dengan memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjut dan penerapan. Kegiatan guru
Guru memberikan tugas dan memberi waktu kepada siswa untuk mengerjakan tugas materi bangun ruang. Guru menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugas. Guru mengecek dan memberikan umpan balik atau feedback terhadap tugas materi bangun ruang yang telah diberikan. Guru mengulas seluruh materi bangun ruang yang baru saja dipelajari. Guru memberikan tugas rumah materi bangun ruang. Fase yang keenam atau fase yang terakhir yaitu fase menganalisa dan mengevaluasi. Kegiatan guru. Guru membantu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja mereka tentang bangun ruang. Nah, itu tadi penjelasan tentang pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Saya pamit undur diri. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.